Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita akan melihat tentang mengenai identitas gitu ya. Identitas jadi adalah kepribadian yang mereka miliki gitu ya. Nah, ini dimulai kalau misalkan siswa itu kira-kira SMP udah mulai seharusnya. Nah, kalau kita lihat berkaca dari saya yang pernah mengajar dari guru SD, SMP, SMA gitu ya. Saya masih sering bertanya-tanya kepada anak murid gitu ya. Apa sih hobinya gitu ya. Dengan simpel menjawab, mereka tuh kebingungan untuk mencari tahu apa yang mereka sukai, apa yang mereka kuasai, dan apa yang mau mereka yakini untuk terus berusaha. Kalau berdasarkan uh, kita bandingkan negara gitu ya, terkadang mereka itu senang aja ngebandingin negara. Kok negara yang ini lebih baik pada Indonesia gitu ya. Padahal kalau mereka sendiri bisa mengetahui identitas dirinya lebih awal, mungkin akan lebih baik ke depannya. Misalkan mereka mau menjadi seorang bola gitu ya, pemain bola, bukan bola ya. Nah, mereka kan harus berlatih terus gitu ya, secara konsisten. Misalkan mereka buat jadwal entah 2 jam sekali melatih dribble mereka, passing mereka gitu ya. Ataupun misalkan menjadi seorang ilmuwan gitu ya. Mereka belajar mencari artikel ilmiah, menganalisis data, mencoba-coba gitu ya, membaca buku. Itu yang harus dilakukan secara konsisten. Tapi yang namanya kalau kita melihat secara passion gitu ya, passion itu kan artinya kalau zaman dulu artinya poison gitu ya, yang dimana itu racun gitu ya. Racunnya apa? Kalau misalkan yang namanya passion itu mau nggak mau, sulit atau nggak sulit, mereka akan tetap berada di jalan itu gitu ya. Semisal gitu, misalkan ada orang yang suka matematika, entah apapun soalnya, entah apapun nilainya ketika dulu gitu ya, mereka akan terus mencoba. Misal waktu SMP mereka hanya bisa dapat nilai 6 gitu ya, tapi mereka terus bercoba di bidang matematika terus 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 hingga menjadi profesor matematika. Tahu mereka nilainya misalkan ada yang 6 itu karena kesalahan menghitung di bagian akhir, ada yang misalkan dapat nilai 8 itu salah di metode akhir juga gitu ya. Nah, kalau mereka berusaha terus menerus pada suatu bidang gitu ya yang akan mereka kuasai, ya kedepannya juga mereka akan tahu minat dan bakatnya. Tidak jarang bahkan ketika mereka sudah beranjak SMA, mereka mencari jati diri mereka gitu ya, dengan menanyakan kepada orang tua kadang-kadang, atau memberi saran dari teman, mengikuti teman mau kuliah di mana, jurusannya apa gitu ya. Giliran dikasih saran sama orang tua ataupun sama guru, ya mereka masih ragu terhadap dirinya sendiri gitu ya. Apa yang mereka kuasai masih tanya-tanya, apa yang mau mereka pelajari masih tanya-tanya, apa yang membuat mereka bertahan ketika dikala sulit tapi mereka mau kerjakan, mereka masih bertanya-tanya gitu ya. Apa sih yang menyebabkan hal itu? Kalau kita melihat ke belakang gitu ya, dan ini juga tergantung lingkungannya. Kalau misalkan dia bertemu teman yang satu penguatan, misalkan mereka senang membaca buku, carilah komunitas yang suka baca buku gitu ya, secara konsisten. Ataupun kalau mereka misalkan menjadi seorang cosplayer, oke, mereka misalkan mencari bagaimana caranya membuat cosplay ya, itu demi untuk menghasilkan gitu ya. Banyak sekali ragam-ragamnya gitu ya, itu tergantung kepada mereka. Tapi apakah semua itu sulit? Ya semua sulit, pasti ada tantangannya gitu ya. Kembali lagi, jati diri itu ada di dalam diri kalian, nggak bisa ditanya kepada orang lain ataupun ya kepada orang tua kalian terutama gitu ya. Yang tahu kemampuan kalian ya ada diri kalian. Bagaimana bisa orang lain mendiktekan kemampuan kalian ketika kalian sendiri masih belum tahu apa yang kalian punya atau bakat kalian yang ada di dalam diri kalian. Semisal gitu ya, kalau misalkan kita lebih jauh lagi gitu, kan kalian sering berubah-ubah dalam menyampaikan gagasan impian kalian gitu ya, dari A ke B ke C, tapi kalian belum pernah nih menganalisis data ke depannya pekerjaan apa aja sih yang dibutuhkan gitu ya. Entah dari analisis berapa banyak nih di bidang ini gitu ya kesulitan-kesulitannya, dan berapa banyak nanti kompetitor kalian, saingan kalian, dan bahkan bagaimana sih melihat pola kondisi ke depannya gitu ya. Namanya setiap kehidupan pasti memiliki berpola, nggak mungkin berpola gitu ya. Itu juga hal yang dijelaskan dalam Al-Quran ya, mengenai sebuah masa gitu ya.
dan kejadiannya pasti akan sama berulang terus gitu kan. Nah kalau dilihat dari situ seharusnya kita sebagai manusia ini udah bisa melihat nih jurusan-jurusan apa sih ke depannya, pekerjaan-pekerjaan apa aja sih yang emang berpeluang bagi diri kita dan yang kita bisa gitu ya. Karena ini menyangkut juga yang namanya minat dan bakat kalian gitu. Gak bisa kalian dituntun terus gitu ya, dimana kalian harus belajar mandiri, dimana kalian harus berani memilih dan berani juga bertanggung jawab atas pilihan kalian gitu ya. Mungkin cukup sekian aja, semoga video ini merefleksi kalian gitu untuk berpikir, bakat apa sih yang terpendam pada diri kita, bakat apa sih yang kita mau yakini ketika sulit tapi kita masih bisa hadapi gitu ya, apa aja. Nah itu silakan kalian pikirkan dan renungkan ya. Semakin kalian melihat bahwa apa yang kalian susah gitu ya lebih dulu tapi kalian masih mau berjuang, ambil itu gitu ya. Itu biasanya akan lebih uh, tangguh dan lebih kuat gitu ya impian kalian itu dibandingkan dengan yang lain. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.